Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silahkan dicek dulu meja dan kursinya apakah sudah rapi. Jika sudah, silahkan dicek di bawahnya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, adakah yang tahu apa itu adab? Ya, adab itu adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan agama. Oke, selanjutnya siapa saja yang tahu apa saja contoh adab kepada orang tua? Yang pertama ada berkata lemah lembut, yang kedua berbuat baik, yang ketiga mematuhi perintahnya, yang keempat mendoakan orang tua. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang adab kepada kedua orang tua. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat membiasakan diri berperilaku baik terhadap orang tua kita, karena Rasulullah itu bersabda, innama bu'istu latu mimma sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, dari tersebut kita harus mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yaitu adalah menyempurnakan akhlak. Nah, di sini adakah yang sudah hafal bagaimana doa untuk kedua orang tua? Oke, mari kita hafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sejak kecil. Nah, jadi kita sebagai anak itu harus hormat kepada kedua orang tua dan tidak berbuat durhaka. Ya, dijelaskan juga di Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya, Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Nah, jadi kita sebagai anak itu jangan sekali-kali berkata apalagi membentaknya, apalagi sambil memukulnya. Nah, sampai sini paham? Nah, sekarang ibu mau tanya, jika orang tua kalian menyuruh untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kalian sebagai anak harus lakukan atau melaksanakannya. Nah, jika semisal orang tua kalian memerintahkan hal-hal yang buruk pada kalian, maka itu kita tidak boleh mengikutinya. Dan kita itu harus selalu mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Apalagi kalau yang sudah tiada, kita harus mendoakannya, karena kita sebagai anak itu adalah cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Nah, dengan cara mendoakannya, dan kita sebagai anak itu perlu meneruskan apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Misalnya, semasa hidupnya kedua orang tua kita sering bersedekah. Nah, jadi kalau mereka sudah tiada, kita sebagai anak itu harus meneruskan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Sampai sini paham? Fahim tuh? Fahim. Nah, selanjutnya dari semua itu, apa saja manfaat jika kita berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu?
Oke, yang pertama ada disayang Allah ya. Jadi kita kalau berbakti pada orang tua, kita akan mendapat kasih sayang juga dari Allah. Yang kedua, terhindar dari dosa besar. Yang ketiga, mendapat ridho orang tua dan Allah. Lalu jika kita tidak berbakti, maka kita akan mendapat dosa dan dekat dengan murkanya Allah, karena ada hadis yang berbunyi ridawwahu fi ridho walidaini wa suhtullahi fi suhti walidaini. Artinya ridho Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Jadi jika orang tua kita ridho pada kita, maka Allah pun akan ridho pada kita. Tetapi jika orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun juga akan murka pada kita. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ini ada lembar checklist aku anak berbakti. Nah, ini ada kolom hari Senin sampai dengan Minggu. Bisa kalian isi apa saja yang kalian lakukan di rumah ketika membantu orang tua di rumah. Nah, jangan lupa diisi juga nama dan kelasnya. Oke, ini dikumpulkan 1 minggu lagi ya, karena ini kolom dari Senin sampai dengan Minggu. Pembelajaran hari ini tutup ya. Terima kasih. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.